Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rizky, NPM saya 2053101127. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian huruf abjad dan huruf vokal. Huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf A sampai Z. Dan huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Berikut contoh pemakaian huruf vokal dalam kata, yaitu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir, yaitu A, api, asing, asin, padi, pari, pasir, lusa, maya, nama. Dan yang E, emas, kena, tipe. Dan yang I, itu, simpan, murni. Kalau yang O, oleh, kota, radio. Dan yang U, ulang, bumi, ibu. Untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda akses yaitu dapat digunakan ejaan kata menimbulkan keraguan, yaitu misalnya anak-anak bermain di teras, yaitu T, E, titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi, NPM 20531001. Di sini saya akan menjelaskan materi huruf konsonan. Seringkali mendengar istilah huruf ini yang biasa dipelajari dahulu ketika masih sekolah dasar. Pengenalan huruf memang hal pertama yang kita dapatkan. Namun terkadang kita tidak mengetahui makna dan maksud dari huruf ini jika kita tidak langsung melihat atau diberikan contoh. Hingga kita terkadang hanya paham apa itu huruf konsonan namun tidak tahu definisinya apa. Huruf konsonan adalah huruf mati atau lebih jelas huruf dalam alfabet yang selain dari huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Huruf ini pada alfabet berjumlah 21. Huruf ini akan sulit disebut jika tidak disambungkan dengan huruf vokal. Artinya, apabila ada tulisan yang terdiri dari huruf ini, maka akan dibaca sulit. Selain itu, pengucapan huruf konsonan tanpa huruf vokal diantaranya juga akan disebut sulit. Contoh pada huruf konsonan yaitu salah satunya ialah kamu harus berbusana syar'i jika ingin datang ke tempat ini. Kalimat di atas mengandung huruf konsonan rangkap yaitu S, S, dan Y pada kata syar'i. Ada juga contoh lain pada gabungan huruf konsonan yaitu gabungan huruf konsonan K dan H. Pada posisi awal contohnya khusus, pada posisi tengah yaitu akhir, pada posisi akhir tarik, dan selanjutnya yaitu N dan G. Pada posisi awal ngarai, pada posisi tengah bangun, dan pada posisi akhir yaitu senang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fernando, NPM 20531011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang huruf diftong. Diftong adalah huruf-huruf yang mempunyai intonasi vokal khusus yang dibentuk oleh kombinasi dua vokal. Pengertian lain diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem penulisan, diftong dapat dilambangkan huruf vokal. Diftong sangat berbeda dengan deretan vokal. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf I, AU, E, dan OI. Berikut adalah contoh huruf diftong dalam bentuk kalimat. Contoh yang pertama, andai aku tidak ke pesta itu, aku pasti tidak akan bertemu dengannya. Dalam kalimat tersebut, huruf diftong terdapat pada akhir kata andai, yaitu I. Contoh yang kedua, kerusuhan antar supporter membuat pertandingan berjalan kacau. Dalam kalimat tersebut, huruf diftong terdapat pada akhir kata kacau, yaitu kau. Pada contoh yang ketiga, pihak warga telah memiliki
eigendom tanah tersebut. Dalam kalimat tersebut, huruf diftong terdapat pada awal eigendom, yaitu E. Contoh yang keempat, Amboy, indah sekali pemandangan laut ini. Dalam kalimat tersebut, huruf diftong terdapat pada akhir kata Amboy, yaitu Oi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Anugrah Rifai, NPM 253101013. Saya akan membahas tentang huruf konsonan dan penggalan kata. Pertama, huruf konsonan. Huruf konsonan biasa disebut juga huruf mati. Adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Misalnya huruf B, posisi awalnya seperti bahasa, posisi tengahnya seperti kata disebut, posisi akhirnya seperti kata adab. Contoh kedua seperti huruf C ya. Misalnya di posisi awalnya seperti cakap dan posisi tengahnya seperti kaca. 2. Penggalan kata. Penggalan kata adalah pemisahan huruf kelompok dari kata sebelum menguraikan kata-kata. Orang harus mengerti untuk membedakan huruf tunggal dari konsonan. Vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Sedangkan huruf konsonan adalah huruf selain vokal seperti K, J, L, M, N, dan selainnya. Contoh dari penggalan kata. Contoh satunya seperti buah, utama, niat, di, ai, au, e, dan oi, tak dipenggal. Contoh duanya seperti pintar, balai, saudara kandung, penelitian, Amboy. Memenggal dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Amin Nenggolan dengan NPM 2053100091. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang huruf kapital atau penjabaran. Apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital atau biasa dikenal sebagai huruf besar, yaitu merupakan huruf yang memiliki ukuran dan bentuk khusus. Misalnya bentuknya lebih besar daripada huruf biasanya. Cara penulisan huruf kapital. Banyak terdapat beberapa cara penulisan dari huruf kapital, tapi saya hanya bisa menjelaskan 6 bagian saja. Yang pertama, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contohnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, huruf kapital digunakan dalam ungkapan atau kata yang berhubungan dengan kitab suci atau Tuhan. Contohnya, tunjukkanlah hambamu ini ke jalan yang benar untuk terus bersamamu. Yang ketiga, huruf kapital yang digunakan pada huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan atau keagamaan bila diikuti nama orang. Contohnya, 2 hari yang lalu saya bertemu dengan Haji Somad saat sedang melaksanakan sholat maghrib di musola. Yang keempat, huruf kapital yang digunakan pada huruf pertama dari setiap nama jabatan atau pangkat yang diikuti oleh nama orang, instansi tertentu ataupun sebuah tempat. Contohnya, negara Indonesia mempunyai seorang jenderal yang gagah berani di masa penjajahan yang bernama Jenderal Sudirman. Yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, dia diberikan nama yang indah oleh orang tua dengan sebutan nama bunga lili. Yang terakhir, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama yang menyatakan nama bangsa, daerah, bahasa, dan geografis. Contohnya, ibuku seorang pengusaha gula Jawa. Adapun ciri-ciri huruf kapital, yaitu biasanya huruf kapital dipakai pada huruf pertama dari setiap nama atau tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Faruqi, NPM saya 205311114. Saya di sini akan menjelaskan tentang huruf miring. Pengertian huruf miring ialah huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata.
Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Adapun tata cara untuk penggunaan huruf miring, yaitu 1. Penggunaan huruf miring pada buku, majalah, dan surat kabar. 2. Huruf miring untuk mengkhususkan huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. 3. Huruf miring untuk penulisan nama ilmiah. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau mengungkapkan asing, kecuali yang telah disesuaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.